Sebab hadirin yang mulia, ada yang takut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya itu sampai ngumpet ke ujung jempol kakinya. Tidak mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya hadirin yang mulia, insan yang beriman, insan yang bertakwa, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur oleh malaikat, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, sesungguhnya dirimu telah Allah jamin, Allah beli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dirimu, hartamu, masamu, kesempatanmu telah Allah beli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin yang mulia, yang kamu tinggalkan dari keluarga kamu, Allah telah jamin nasibnya. Kalaulah dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan sia-siakan usahanya. Maka hadirin yang mulia, tidak ada rasa sedih ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tersenyum hadirin yang mulia. Ketika dipanggil oleh Allah, orang tersebut tersenyum dan menangis orang di sekitarnya karena merasa kehilangannya. Biasanya hadirin yang mulia, dia berusaha menggembirakan sesamanya, berusaha memuliakan sesamanya, berusaha mengangkat derajat sesamanya. Ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kehilangan, masa akan ditinggalkan orang yang di sekitarnya, akhirnya mereka menangis hadirin yang mulia, karena bagaikan akan ketinggalan dengan orang yang dicintainya. Namun hadirin yang mulia, orang tersebut tersenyum hadirin yang mulia, karena melihat usahanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkat apa hadirin yang mulia? Ini berkat dia selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul keyakinan yang paling tinggi hadirin yang mulia, yang mana tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi dia seolah-olah melihat hadirin yang mulia. Sebagaimana keyakinan para nabi dan para rasul, mereka bagaikan melihat akhirat hadirin yang mulia. Mereka bagaikan melihat surga jalan Allah, ganjaran Allah bagi orang yang beriman. Sehingga hadirin yang mulia, ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Lebih-lebih lagi ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah imannya hadirin yang mulia, dan kepada Allah lah dia bertawakal. Hadirin yang mulia, dia yakin apa yang dia usahakan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Apa yang dia amalkan, dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih bagus. Dia yakin apa yang dia persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala sediakan yang lebih bagus. Ini hadirin yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup akhir kehidupannya dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir pembicaraannya dia ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, maka patut dia masuk surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang telah mendengarkan akan informasi ini, datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah SAW, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
hadirin yang mulia, ini tidak luput daripada pengorbanan kita, perjuangan kita, sebagaimana perjuangannya pendahulu kita. Dan juga kita lihat hadirin yang mulia, perjuangan daripada saudara-saudara kita di luar sana hadirin yang mulia, di negeri Timur Tengah. Mereka mempertahankan